Jadi sebenarnya mohon juga kepada Presiden Joko Widodo, sudahlah selesaikan perdebatan ini, jangan muncul terus di TV. Bapak kan sudah mantan presiden. Keluarkan, selesai, hilangkan keributan ini, orang berdamai, sehingga Mas Roy Suryo bisa berpelukan dengan Pak Aryo Sukhaji yang tadi agak ini ya, biasanya beliau sangat kalem dan enak. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Pertanyaan besarnya adalah setelah kemudian Presiden melaporkan para warga negara yang mencoba mengungkap kebenaran, bagaimana? Saya termasuk ingin menyarankan kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk tidak melaporkan warga negaranya sendiri, Bang Sylvester. Kenapa? Karena ini mudah dibuktikan oleh dia sendiri, selesai. Kedua, ingat putusan MK 105 PUU 22 Remawi tahun 2024 yang dikaitkan, pengujian ini terkait pasal 27A dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Tetapi dikaitkan oleh MK dengan pasal 310, 311 tentang penyemaran nama baik. Oleh Mahkamah sudah sampaikan bahwa penyelenggara negara, kelompok dengan spesifikasi tertentu, ya, saya lupa itu, penyelenggara negara, kelompok spesifikasi tertentu, ya korporasi, pejabat yang berkaitan dengan kepentingan publik, tidak bisa dicemarkan nama baiknya. Nah karena dia masih presiden walaupun tidak berkuasa, bukti dia masih presiden apa? Dia masih dikawal oleh pasukan khusus, ya, mendapatkan privilege khusus, secara tidak langsung dia tetap abdi negara. Oleh karena itu abdi negara yang baik jangan dong melaporkan warga negara, apalagi kasusnya mudah. Nih sertifikat, bukan sertifikat kelahiran, ini ijazah asli saya. Buku besar UGM harus dibongkar tuh, UGM gak punya buku besar emang. Kalau di kampus saya yang ada di kampung ya, kami itu kalau mau ambil ijazah, tulis di buku, ditandatangani mau ambil. Tinggal buka buku besar itu supaya Bang Rismon berhenti. Keilmuan beliau yang hebat tadi saya terkagum-kagum. Ya ini kayak menarik sekali ya. Kan bisa dihentikan kepintaran beliau dengan buku besar itu. Supaya Bang Rismon menyesal juga ya menyelidiki itu dengan buku besar itu. Nah pertanyaannya kok urusan membuka buku besar jadi serumit ini? 2 tahun loh di UGM itu seharusnya bisa mengungkap ini Mas Roy Suryo. Maka saran saya ke Mas Roy Suryo, kuliah saja di Universitas Andalas, lebih terbuka gitu ya. Itu bercanda. Nah bagi saya ini sebenarnya tidak boleh juga hak-hak warga negara dilapor. Penyelenggara negara tidak boleh terlalu emosional ya. Kan warga negara mengungkapkan kebenaran tinggal dibantah saja. Tidak harus dipidanakan. Kan tadi beliau menyampaikan, sudahlah jangan ada yang memecah belah kita, mudah sekali menyelesaikan ini, tidak rumit-rumit. Nah bagi saya upaya mempidanakan warga negara apapun konteksnya, pembelajaran tidak elok, tidak baik. Saya berharap Pak Jokowi juga menunjukkan jiwa kenegarawanannya, tidak dengan secara emosional kemudian melakukan pelaporan terhadap warga negara. Nah ini akan jadi catatan panjang untuk menjelaskan ya, bahwa menurut saya banyak hal dari masa jabatan Pak Jokowi yang harus diungkap problematikanya. Soal kecurangan pemilu dan segala macam ya. Soal pesawat jet dan lain-lain. Sekarang kami sedang melaporkan kasus pesawat jet Bang Sylvester terkait penyelenggara pemilu. Angkanya miliaran, puluhan miliar Mbah, dipakai keliling-keliling doang. Dan saya merasa itu yang patut diungkap. Keterlibatan aparat dalam kecurangan pemilu sampai hari ini masih sisa. Korupsi dalam berbagai konteks selama 1 dekade Presiden Jokowi itu lebih menarik untuk diungkapkan. Dan akan lebih keren kan Bang Sylvester membela Pak Jokowi di kasus besar seperti itu. Ini kasus ijazah yang gampang diungkapkan, diributkan bertahun-tahun. Saya merasa beruntung juga ILC, katakanlah saya tidak tahu ini apakah forum terakhir untuk bicara soal ijazah ini. Tapi harapannya dari forum ini, Pak Jokowi punya kesadaran untuk membuktikan, UGM juga begitu.
Kalau tidak, teman-teman ini punya hak ya, untuk menyampaikan perspektifnya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Bang Sylvester. Setiap orang berhak mendapatkan informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarkan informasi itu dengan berbagai media yang mereka miliki. Mau podcast kah, mau tampil di LLC kah, mau di Twitter kah, boleh. Karena dilindungi konstitusi. Presiden dan mantan presiden harus jadi orang terdepan melindungi konstitusi. Meskipun dia dicaci maki. Ini warga negara kelas luar biasa. Bukan kacang-kacangan. Bukan seperti sekelas Ferry Amsari mudah tersinggung. Oh, Mas Roy Suryo nuduh Ferry Amsari lapor begitu ya. Bang Rismon nuduh lapor. Nah, kalau warga negara kelas tinggi, negarawan, tidak mudah tersinggung, tidak kemudian melaporkan warga negaranya sendiri. Mudah-mudahan kita belajar bernegara bersama-sama. Kasus ini tidak boleh menjadi catatan sejarah di masa depan. Saya cemas juga Bang Karni bilang, ini makan jadi masa depanmu kalau berbohong gitu ya. Karena apakah kebohongan itu akan masuk buku putih versi pemerintah atau tidak gitu ya. Karena itu sejarah penting Republik ini. Jangan sampai mungkin dalam sejarah kita akan terjadi skandal ijazah yang bermasalah bagi demokrasi kita. Secara hukum, ijazah ini tentu tidak akan diperdebatkan secara budaya, Mbak Tejo. Apakah ini otentik atau tidak, ini akan bicara soal fungsi saja. Ijazah itu fungsinya untuk membuktikan bahwa seseorang sudah pernah sekolah dengan benar dan lulus. Nah, kalau kemudian ada proses yang menjelaskan, bahkan tanpa ijazah saja bisa. UGM menuliskan surat resmi, maka mengatakan bahwa ijazah si X hilang, terbakar, entah di mana, dimakan buaya dengan sanak saudaranya begitu ya. Tetapi surat ini merepresentasikan bahwa, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang pernah sekolah dan tamat. Selesai urusan. Bahkan Bang Rismon jangan khawatir, surat itu pasti sangat modern. Karena ditulis baru. Nah, problematikanya adalah jangan-jangan apa yang disampaikan teman-teman ini benar. Sehingga kemudian pembantahannya adalah melalui proses hukum. Saya tidak ingin dan tidak berharap ini benar. Mohon maaf Bang Rismon, saya berharap tidak benar. Karena ini pukulan berat bagi proses kita bernegara. Tetapi bagaimana kalau benar celaka 12, 13, 14 dan seterusnya bagi ketatanegaraan kita dan proses demokrasi kita, ternyata kita masuk ke fase betapa hoaxnya, betapa fake-nya demokrasi kita dengan data-data yang bahkan bisa dipalsukan. Saya pikir ingin mengakhiri ini dengan penghormatan kepada berbagai media yang terus mengawal proses ini, siapapun didengar, supaya memastikan agar kita tidak pernah terjungkal di dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Karni, saya 30 detik aja. 30 detik aja. Saya udah harus ke sedikit aja Pak, studio. saya harus lurusin karena kebetulan saya kan tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa mengenai pemalsuan yang disampaikan oleh pengadu di Barreskrim Polri itu sudah selesai, sudah dihentikan. Adapun hasil puslapor yang disampaikan identik, itu adalah hasilnya seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli, maka Bapak menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena itu, jangan sampai ada kita bernarasi-narasi, mengarahkan sebagai seakan-akan baik dan sebagainya. Padahal sebenarnya sekarang kita dengan alasan apapun, penelitian, kritik, keterbukaan informasi, padahal sekarang... Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali penyampaian dari Bung Ferry Amsari ya, soal
Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya tentu ini menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita bersama sebagai atau sesuatu informasi dan pemahaman ya terkait Pak Jokowi. Nah, jadi beliau ini adalah pakar hukum tata negara ya, dan juga keras mengkritisi pada saat Pak Jokowi sebagai presiden dan bahkan sampai saat ini. Ya mungkin menyoroti berbagai tindakan dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kebijakan dan apa yang menjadi komentar Pak Jokowi kesehariannya meskipun juga sudah menjadi mantan presiden misalnya, dan hal-hal yang lainnya. Lalu belum lagi soal ijazah, belum lagi soal isu matahari kembar, soal ini itu, macam-macam sekali persoalan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali isu, banyak sekali kasus-kasus yang belum terungkap dengan gamblang dan belum terselesaikan hingga sekarang. Tapi teman-teman, di sini saya tidak terlalu jauh panjang lebar untuk mengulas ke sana. Saya akan coba mengulas berdasarkan komentar dari penyampaian teman-teman kita di video ini. Kebaikan memang selalu dikelilingi kezaliman. Selamat berjuang demi keadilan. Rakyat sudah jenuh dengan kehidupan yang dirasa belum merdeka, seolah takut hidup di negeri sendiri. Ya kayak tidak ada harapan hidup di Indonesia gitu ya. Banyak kali tukang pukul Jokowi dan sangat seram sepertinya mereka begundal bayaran untuk mengamankan ijazah palsu. Ijazah adalah hak pribadi, jangan dipaksa menunjukkan. Sangat setuju pendapat dari Bung Ferry Amsari. Hormat Bung Amsari, terus bijaklah berpendapat dan bertindak. Salut dan hormat Bung. Sangat banyak pendapat, pemikiran, dan intelektualitas dari Bung Ferry Amsari. Dia yang menuduh tanpa bukti, yang dituduh suruh dibuktikan, sudah pada nggak waras ini. Pak Jokowi banyak bohongnya, masih terus dipercaya, ya begini jadinya. Kenapa susah? Karena memang aslinya nggak ada. Jika ada dari dulu udah ditunjukkan. Jadi ini bukan hanya 2 bulan ini saja teman-teman, ini sudah lama sekali juga soal ijazah ini ya. Tapi ya itu tadi, kenapa Pak Jokowi belum ya seakan enggan untuk menunjukkan ijazah asli yang dimilikinya itu gitu ya. Padahal ya baik logika berpikirnya, seandainya Pak Jokowi tunjukkan, semua pun bisa selesai, bisa kelar, dan seterusnya ya. Nah kemudian itu cuma penggiringan opini, tapi pihak pengacara Jokowi nggak bukti ijazah Jokowi. Masih cari panggung tuh Bapak. Kalau ada ijazah asli ya tunjukkan, jangan terlalu lama membuat publik terbelah antara percaya dan yang tidak percaya. Jadi tolonglah tunjukkan saja, untuk apa disembunyikan, untuk menghilangkan kekisruhan ini. Nah harusnya seperti itu sebagai negarawan tadi, agar kegaduhan ini selesai, agar polemik ini selesai, agar kekisruhan ini selesai. Pak Jokowi, ayo mari Bapak legowo menunjukkannya, biar masyarakat nggak ribut-ribut lagi, nggak diperdebatkan dan nggak bikin gaduh. Ya harusnya kan begitu baik logika berpikirnya. Tapi ya itu lagi, data privasi lah, data pribadi lah, perlindungan data pribadi dan lain-lain, atau apalah itu, undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik, Pak Jokowi melaporkan balik macam-macam. Jadi ini pro dan kontra yang sampai sekarang sulit untuk dipecahkan kebenarannya seperti apa begitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Kemudian nunggu tunjukin ijazah di sidang, ntar bohong lagi. Diulur waktu, giliran hakimnya disuap bilang iya dinyatakan asli negara ini memang sudah bobrok. Ayo Pak Presiden, baru Pak Prabowo, Anda harus tegas pada mantan pemimpin itu supaya Bapak tidak dianggap nurut sama mantan pemimpin tersebut. Ulasan Bang Ferry Amsari bagus, gamblang dan penuh pesan moral. Tapi sayangnya orang yang seharusnya menunjukkan ijazah tadi mau menunjukkan karena memang tidak punya ijazah asli, atau ijazahnya katanya asli diduga palsu. Ijazahnya asli palsunya gitu ya, atau apa? Atau ijazah palsu atau aslinya itu ya itu loh teman-teman ya, kita nggak tahu sebetulnya bagaimana kebenaran ini. Ini sudah lama sekali dan diperdebatkan, diributkan ya. Besar harapan ini bisa terselesaikan sebagaimana mestinya.
biar semua terlihat jelas dan terang benderang. Ya mungkin itu sajalah dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.